Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Karagustaf, mahasiswi Universitas Sains Indonesia dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait profil sebuah organisasi, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu terkait profiling perusahaannya, bidang usaha atau layanannya, dan juga produk atau jasa utamanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil organisasi sebuah perusahaan, yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, atau yang biasanya lebih dikenal itu oleh masyarakat adalah sebagai JNE. Bidang usaha atau layanan utama JNE ini bergerak di bidang jasa, logistik, dan juga ekspedisi barang. Perusahaan ini melayani pengiriman paket dan juga dokumen, baik dalam skala retail maupun sebagai corporation-nya atau B2B-nya. Nah, serta JNE ini menyediakan layanan pergundangan juga, dan saat ini juga JNE sudah menghandle untuk kiriman-kiriman kargo ya, atau dalam volume besar yang biasanya kita sebut itu adalah full truckload atau FTL. Nah, produk atau jasa utama JNE ini beragam layanan dan juga produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengiriman. Di antaranya itu kan ada JNE Express, layanan pengirimannya itu seperti layanan reguler, Yes atau yakin esok sampai, Super Speed, dan juga Diplomat, bahkan sampai dengan GTR atau JNE Trackingnya. Nah, di balik itu JNE juga mempunyai JNE Logistik, di mana layanan jasa ini adalah sebagai jasa transportasi darat dan juga laut, serta jasa pergundangan atau warehousing fulfillment. Yang terakhir itu ada JNE Freight. JNE Freight ini adalah layanan kepabeanan dan juga kargo untuk ekspor ataupun impornya. Dan saat ini juga JNE sudah memiliki produk Roket Indonesia, di mana Roket Indonesia ini adalah aplikasi mobile untuk layanan pengiriman instan kurir di dalam kota, seperti layanan untuk pengiriman obat dari rumah sakit supaya pasien tidak menunggu untuk untuk menunggu obat. Itu JNE sudah dapat mensupport, karena saat ini JNE sudah berkolaborasi dengan puluhan rumah sakit yang ada di seluruh kota. Nah, gambaran untuk proses bisnisnya sendiri untuk JNE, ini proses bisnis utama JNE ini meliputi penerimaan barang, mulai dari customer yang transaksi langsung datang ke kantor perwakilan cabang utama, atau pelanggan bisa melakukan transaksi melalui agen mitra JNE. Kemudian paket itu, ketika customer sudah melakukan transaksi, paket tersebut akan di pick up oleh tim dari JNE pusat atau JNE cabang utama masing-masing kota wilayah tersebut. Ketika barang itu sudah di pick up, itu kiriman tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan kota tujuannya. Nah, selanjutnya paket-paket tersebut ini akan dikirim melalui jalur darat, laut, bahkan sampai dengan udara. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai mid-mailnya atau transit gateway-nya sendiri untuk menuju hub kota tujuan masing-masing. Dan proses terakhir adalah untuk pengantaran kiriman oleh petugas rider kami atau ridernya JNE ke alamat penerima customer, atau biasanya kita sebutnya itu adalah last mile-nya. Ketika barang sudah diterima, maka biasanya petugas kurir itu melakukan sesi dokumentasi atau foto sebagai bentuk reporting bahwa kiriman tersebut sudah diterima oleh customer. Nah, proses kerja utama dalam sebuah organisasi ini, proses utamanya dimulai dari penjemputan atau penerimaan barang di drop point-nya, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. JNE sendiri sekarang sudah memiliki lebih dari 8.000 titik mitra di seluruh Indonesia. Aktivitas yang masih dilakukan secara manual oleh JNE ini beberapa aktivitas masih membutuhkan campur tangan manual, seperti penerimaan fisik dan juga pengemasan ulang atau picking barang di tingkat agen-agen atau mitra-mitra kami. Terus juga
pemindahan dan juga pemuatan atau loading dan unloading paket berukuran tidak standar atau biasanya dalam kategorinya itu besar gitu, dan biasanya kita sebutnya itu adalah FTL atau full truckload. Nah, terakhir itu interaksi penyelesaian komplain atau customer complaint handling, itu yang masih membutuhkan empati dan juga penyelesaian di luar standar SOP yang baku. Aktivitas yang telah menggunakan teknologi digital otomatis itu kita seperti penyortiran JNE sudah mengoperasikan Mega Hub di Bandara Mas Tangerang yang memiliki pusat sortir otomatis berskala besar yang memproses hingga 1 juta paket dalam 1 hari. Nah, untuk pelacakan sendiri atau tracking biasanya kita sebut dengan untuk pelacakan resi kiriman. Nah, JNE juga kita sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi di MyJNE untuk melacak posisi paket, atau bisa dilakukan juga untuk pengecekan tarif serta untuk menemukan lokasi kontak terdekat secara digital gitu. Itu yang dapat dilakukan oleh customer JNE yang di luar corporation atau yang di luar B2B-nya seperti itu. Nah, kita juga sudah mempunyai manajemen pergudangan atau fulfillment yang kita sebut. Nah, sistem ini mengotomatisasi manajemen stok barang. Nah, mulai dari picking, packing gitu. Ini tuh khusus untuk para pelaku UMKM yang memang notabene mereka tidak mempunyai space tempat untuk penyimpanan produk-produknya mereka. Nah, apa sih kendala yang sering muncul di perusahaan ekspedisi ataupun logistik ini? Jadi kadang selalu masih ada kesalahan sortir akibat label alamat yang rusak atau tidak jelas gitu ya tuh. Nah, yang tidak terbaca gitu kan oleh barcode-nya yang biasa kita scan oleh tim petugas kita gitu. Terus juga kadang masih ada saja hal-hal keterlambatan armada pada mid mile-nya akibat faktor eksternal seperti cuacanya buruk, terus juga ada penutupan jalan gitu dan infrastruktur daerah terpencil. Nah, terus juga kendalanya adalah kurir sering kesulitan menemukan alamat pelanggan di tahap last mile akibat pemetaan yang tidak akurat. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi teknologi industri 5.0 yang digunakan atau potensialnya? Berbeda dengan industri 4.0 yang sepenuhnya berfokus pada otomatisasi, industri 5.0 ini berfokus pada kolaborasi antara kecerdasan mesin dan kecerdasan manusia atau yang berpusat pada manusia, serta keinginan untuk berkelanjutan gitu. Nah, kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin berpotensi diterapkan pada optimasi rute kurir dinamis beradaptasi dengan preferensi kurir dan jam sibuk. Nah, untuk robot kolaboratif dapat diimplementasikan di gudang JNE untuk membantu pekerja manusia dalam mengangkat beban berat dan menggantikan peran kognitif mereka. Nah, untuk Internet of Things yang berkelanjutan, sensor pada armada JNE sendiri atau GTR untuk memantau emisi karbon kendaraan secara real time. Nah, untuk manfaat teknologi meningkatkan efisiensi, kualitas dan juga produktivitas gitu. Nah, bagaimana untuk meningkatkan efisiensi AI ini akan meningkatkan efisiensi bahan bakar dan waktu pengiriman sehingga meningkatkan produktivitas kurir dan menangani volume paket harian. Untuk robotnya sendiri akan mengurangi resiko cedera kerja di kalangan pekerja gudang sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja atau sesuai dengan prinsip human centric dari industri 5.0. Untuk IoT berkelanjutan itu membantu perusahaan dalam pemeliharaan armada prediktif untuk mengurangi waktu henti dan menurunkan jejak karbon.
Terus juga bagaimana analisa peran manusia dan juga teknologi. Nah, pekerjaan fisik yang repetitif dan berbahaya ini sangat layak diotomatisasi. Contohnya seperti proyek klasifikasi wilayah kode pos di sabuk conveyor, terus juga pemindaian barcode berkecepatan tinggi di Mega Hub gitu kan. Pekerjaan administratif seperti menjawab pertanyaan status pengiriman dasar juga dapat diotomatisasi melalui AI. Nah, kurir di lapangan atau di last mile ini dapat melakukan navigasi pada jalan atau gang sempit yang tidak terbaca peta gitu, serta berinteraksi secara personal saat menyerahkan paket kepada penerima. Nah, customer relationship-nya itu kita dapat menangani keluhan pelanggan tingkat lanjut karena penyelesaian masalah logistik sering membutuhkan negosiasi dan juga empati. Nah, alasan manusia tetap memiliki peran penting dalam filosofi JNE, nilai sosial seperti berbagi, memberi, dan menyantuni merupakan budaya perusahaan yang sangat ditentukan oleh pendirinya. Oleh karena itu, human touch sangat esensial. Teknologi hanya sebatas alat bantu atau enabler, sementara keputusan bisnis, strategis, pemahaman akan kebutuhan pelanggan, serta pembangunan relasi dengan UMKM harus dilakukan oleh manusia. Bentuk kolaborasi ideal antara manusia dan juga teknologi ini, manusia bertindak sebagai pengambil keputusan dan pemecahan masalah, sementara mesin ini melakukan eksekusi pekerjaan berat dan pengolahan data. Contohnya, sistem AI memberikan saran 3 alternatif rute pengiriman ke kurir JNE, dan kurir yang memutuskan rute mana yang paling relevan dengan kondisi lapangan, misalnya ada perbaikan jalan di kampung.